Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian tentang bersuci. Dan marilah kita sama-sama akan membahasnya satu persatu. Dan yang pertama, hitan. Apa itu hitan? Para ulama menyatakan atau memberikan tentang masalah hitan. Mereka menyebutkan pendapat berbagai mazhab yang berbeda-beda. Apapun, ringkasan dari penjelasan mereka ialah bahwa mazhab Syafi'iyah menetapkan bahwa hitan wajib dan bagi laki-laki dan perempuan, sementara mazhab Hanabilah menetapkan bahwa hitan hanya wajib bagi laki-laki dan perempuan, hukumnya hanya sunnah. Adapun mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hitan hukumnya sunnah baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Para ahli fikih menjelaskan hitan adalah salah satu perkara fitri yang diwariskan sejak dulu, sebagai mereka mengatakan bahwa hitan adalah salah satu tabiat fitri yang diamalkan Bapak para Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalah hitan telah disebutkan bahwa beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara tentang sunnah-sunnah fikih. Adapun sebagian orang memandang bahwa hitan adalah suatu kebiasaan Islam yang membawa kemaslahatan terutama baik bagi laki-laki, karena dengan tidak dihitan seseorang atau laki-laki akan menjadi tempat berkumpulnya berbagai kotoran yang mengakibatkan penyakit yang berbahaya. Adapun hitan bagi perempuan dilakukan dengan cara memotong sebagian daging itu berbentuk seperti biji atau seperti seperti biji kecil ya. Diriwayatkan bahwa seorang wanita menghitan wanita-wanita di Madinah, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada wanita tersebut, janganlah engkau memotongnya habis karena benda itu membawa kebaikan bagi wanita. Dan selanjutnya, beberapa segi bersuci dalam Islam. Seorang penulis mengatakan bahwa salah satu ibu kota negara di Eropa melarang orang yang makan bawang putih dan bawang merah menaiki mobil umum. Orang yang memakan makanan itu dilarang untuk menaikinya hingga 5 jam setelah memakannya. Penulis itu menyebutkan hal itu seolah-olah merupakan hasil dan pendapat dari bagaimana pendapat Islam tentang hal ini. Saya telah membaca keterangan itu, lalu saya teringat pada suatu Islam dan sunnah Rasulullah SAW mengajarkan manusia sejak berabad yang lalu mengenai adab-adab masyarakat dalam aturan-aturan tingkah laku. Terbentik dalam benak saya bagaimana Nabi Muhammad SAW kita sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu telah menunjukkan sesuatu yang lebih berarti dibandingkan kebiasaan yang baru. Beliau bersabda, barang siapa memakan bawang putih, bawang merah, dan bakung hendaklah menyingkir dari kami dan diam di rumahnya. Beliau juga bersabda, barang siapa makan sayur-sayuran buruk, itu maksudnya yang baunya tidak sedap, hendaknya jangan mendekati masjid-masjid. Yang juga merupakan dengan masjid-masjid adalah tempat-tempat umum lainnya di mana manusia bisa berkumpul dan bertemu. Nabi SAW bersabda, beliau ingin menggambarkan kesucian dan ketinggian, lalu beliau memberitakan bahwa beliau berbicara dengan Jibril alaihissalam dan seolah-olah kebersihan pertemuan dengan malaikat tidak sesuai. Nabi SAW memakan sayur-sayuran yang berbau tidak enak itu. Nabi SAW telah melarang umatnya berada di masjid ketika mereka memakan makanan tersebut agar mereka tidak mengganggu orang lain dengan bau makanan itu, karena Islam memandang bahwa makanan seperti ini ketika berbaur dengan orang lain adalah makruh. Di sini pun para ahli fikih
menggugurkan kesunahan salat berjamaah bagi para orang yang mempunyai bau mulut yang tidak sedap berbau busuk. Sebagian mereka berpendapat bahwa orang yang seperti itu tidak wajib melakukan, karena orang-orang yang salat itu tidak mengganggu dengan perbedaan dengan orang itu. Bau mulut yang busuk yang tidak dapat diobati terkadang dapat menjadi penyebab yang memisahkan antara suami istri apabila mereka tidak ada bersabar menghadapinya, karena kehidupan suami istri ditegakkan atas dasar kecocokan dan keharmonisan. Seorang terkadang dapat menahan berbagai bentuk gangguan dari orang lain, tetapi ia tidak dapat bersabar atas bau busuk yang timbul dari mulut, keringat, atau lain-lainnya. Karena itu banyak yang menyatakan bahwa bau seorang muslim yang mempunyai adalah ketika berbau harum dan disukai. Islam sangat berkeinginan agar kaum muslim terbiasa dengan kebersihan fisik dan jiwa, kesucian rohani dan jasmani. Allah pun menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Adapun juga artinya nih, Allah tidak berkehendak membuat kesulitan bagi kalian dan menjalankan agama, tetapi Dia berkehendak untuk mensucikan kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Nabi SAW menyebutkan bahwa ia di antara fitrah sunnah yang diserukan oleh para ahli Nabi dipelihara oleh orang-orang mukmin, sehingga seolah-olah menjadi perkara yang bersifat alami adalah bersiwak, membersihkan, memotong kuku sehingga tak ada kotoran di bawahnya, membersihkan keriput sela-sela jari, mencabut bulu ketiak agar tidak menimbulkan bau yang tak sedap, dan mencukur yang lainnya, serta beristinjak untuk membersihkan najis yang keluar. Semua itu merupakan cara-cara untuk membersihkan dan mensucikan diri. Islam membiasakan kita dengan kebiasaan baik dan mulia, dan menjauhkan kita dari sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau sesuatu yang tidak enak dipandang. Anda dipandang tidak menjaga adab Islam bila Anda menguap di hadapan saudara Anda atau membiasakan gigi. Dan jadi intinya kita harus bisa membersihkan diri kita sendiri agar kita berhadapan dengan orang lain tidak diri kita mungkin tidak bau, mungkin enak dipandangnya. Dan selanjutnya wudu untuk junub. Apa boleh wudu keadaan dalam junub? Jika seorang dalam keadaan junub, yaitu dalam keadaan berhadas besar, maka wudu saja tidak mencukupi baginya untuk bersuci. Tetapi jika ia telah mandi, maka wudu telah masuk di dalamnya, karena mandi telah mencakup wudu. Dalam kitab-kitab Haji Malikiyah disebutkan bahwa ia di antara sunnah Nabi membasuh kedua tangan kemudian berkumur, dan yang tidak masuk ke utama mandi adalah membasuh anggota-anggota wudu. Kitab-kitab ini mengemukakan cara mandi yang disunahkan, yaitu memulai dengan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan 3 kali seperti wudu dengan niat mengikuti sunnah, kemudian membasuh kotoran yang ada dalam sekujur badan berniat mandi wajib atau mengangkat hadas besar. Kemudian ia sungguh-sungguh membasuh anggota-anggota tubuh bagian dalam antara kedua badan dan belakangnya. Lalu pada bagian badan yang sebelah kiri demikian juga. Mandi dengan cara di atas telah mencukupi wudu, sekalipun ia berniat mengangkat hadas kecil, maka mengangkat hadas besar sudah mencakup mengangkat hadas kecil. Dan selanjutnya wudu. Mengapa wudu kita memulai dengan membasuh sebelah kanan sebelum membasuh sebelah kiri? Barangkali nih ada hikmah mulai dengan membasuh sebelah kanan dan sebelah kiri. Dalam wudu dan selainnya ialah bahwa sisi kanan menurut adat tradisi menunjukkan pujian dan sanjungan, sedangkan sisi kiri sebaliknya. Oleh karena itu mereka mengatakan sebelah kanan mengurangi sebelah kiri. Dan kata al-yamin kanan berasal dari al-yamun yang berarti kemajuan akhirat dan keberkahan al-barakah. Al-yamin dalam bahasa orang-orang Arab, yaitu bahasa Al-Quran, digunakan untuk menunjukkan kebaikan dan orang-orang mencapai kedudukan yang terhormat disebut dengan ahlul yamin, ahli kebaikan. Anda mendapat yang menyatakan bahwa Allah SWT menyebutkan dalam kekuatan yang dalam terdapat dalam sebuah kiri. Oleh karena itu Al-Quran menyebut ahlul yamin adalah surat Al-Waqi'ah. Golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pinang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya. Quran surat Al-Waqi'ah ayat 27-33.
Adapun tentang orang yang berhasil mendapatkan surga, ia berkata, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan, maka ia berkata, Alhamdulillah, bacalah kitabku. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang ini berada di kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat kepada mereka, dikatakan maka dan minumlah dengan sedap di sedangkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surat Al-Haqq ayat 19 sampai 24. Adapun tentang penghuni neraka berkata, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku diriku. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Haqq ayat 25 sampai 31. Dan selanjutnya tayamum. Kapan diperbolehkan bertayamum? Apakah sah bertayamum untuk melaksanakan lebih dari satu salat fardu seperti wudhu? Tayamum adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan saat tidak mendapatkan air dan tidak menyukainya kebasahan. Tayamum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dengan tanganmu dan tanah itu Allah hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyumpahkan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Rasulullah SAW juga bersabda, tayamum diperbolehkan dalam keadaan-keadaan berikut. Yang ke-1, ketika tidak ada air, maka kita tetap untuk bertayamum digunakan dalam berwudu. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air karena sakit, lalu kita boleh bertayamum juga. Yang ketiga, butuh kepada air untuk minum dan selanjutnya pada saat ini atau saat yang akan datang meskipun ia mampu menggunakannya, maka bertayamumlah. Yang keempat, hendaklah ia memastikan tidak berdasarkan prasangka akan terjadinya suatu penyakit jika ia memakai air. Yang kelima, takut kepada musuh yang menghalanginya untuk mendapatkan air, baik musuh itu manusia maupun binatang buas. Yang keenam, butuh air untuk memberi minum binatang yang bersamanya seperti kuda dan lainnya. Yang ketujuh, butuh kepada air untuk membuat adonan roti atau lain-lainnya. Yang kedelapan, ya butuh kepada air untuk menghilangkan najis dan harus dihilangkan. Dan yang kesembilan, takut menggunakan air karena sangat dinginnya jika dinginnya tersebut tidak biasa. Maka boleh bertayamum ya. Dengan tayamum seorang dapat melakukan salat-salat fardu, salat Jumat, salat hari raya, sunnah dan jenazah, dan ia dapat melaksanakan tawaf keliling Ka'bah. Boleh asal ada asal kita melaksanakannya dengan baik. Cara-caranya bertayamum itu seperti apa? Nah, cara-caranya yang tadi saya jelaskan. Cara wudhu orang yang terputus kedua tangannya. Apakah orang yang terputus kedua tangannya diharuskan berwudhu dan bagaimana ia melaksanakannya? Di sinilah kita bahas sama-sama ya. Salat tidak sekecuali dilakukan dengan wudhu bagi orang yang berputus. Salah satu kewajiban berwudhu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Sesuai firman Allah SWT. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kata Al-Ma'rif adalah bentuk tulang sendi antara lengan atas dan bawah. Di sini nih Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia membasuh tangan kanannya sehingga mengenai lengan atas, begitu juga ia membasuh tangan kiri, kemudian ia membasuh kaki kanan hingga mengenai betis, kemudian begitu juga ia membasuh ia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah bersabda, jika orang yang berwudu terputus sebagai tangannya, maka hendaklah ia membasuh tangan yang tersisa dari kehidupan, dan jika tangannya terputus sehingga tidak menyisakan kedua sikunya, maka ia tidak diwajibkan untuk membasuh.
Nah, di sini pun adapun Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan selanjutnya, air yang layak untuk berwudu. Berapa ukuran air yang layak untuk digunakan berwudu jika baunya berubah atau tidak berubah? Dalam Islam membolehkan bersuci baik berwudu maupun mandi dengan menggunakan air mutlak seperti air hujan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan air hujan. Quran surat Al-Fat ayat 11. Dan boleh bersuci dengan air yang berubah karena lama diam tak bercampur dengan sesuatu yang tidak biasanya terpisah dengan air seperti lumut atau daun. Ini juga termasuk air mutlak. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa air mustamal bekas atau basuhan yang terpisah berasal dari anggota atau orang yang berwudu dan orang yang mandi tetap suci seperti air mutlak. Demikian pula air yang bercampur dengan barang yang sudah seperti sabun, jafar dan tepung dan lainnya. Adapun air yang kejatuhan najis, maka air itu terbagi menjadi dua macam. Dalam keadaan pertama, najis tersebut telah mengubah rasa dan lainnya itu tidak diperbolehkan untuk berwudu ya. Yang kedua, air tetap pada kemutlakannya dikarenakan tidak berubah baunya dan itu diperbolehkan untuk berwudu dan boleh untuk mandi dan lainnya. Dan yang selanjutnya, berwudu dengan salju. Apakah sah wudu dengan menggunakan salju ketika berada di luar negeri atau di Eropa ya pada musim dingin, pada musim salju? Nah, di sini ahli fikih juga telah mengatakan bahwa air yang dibolehkan untuk berwudu itu ada beberapa macam seperti air laut, air sungai, air sumur. Nah, itu dibolehkan untuk berwudu ya. Dengan menggunakan air salju pun juga diperbolehkan. Firman Allah di sini di sini pun firman Allah ya dalam surah menyatakan, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Surat Al-Furqan ayat 11. Dan di sini juga firman Allah menyatakan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Rasulullah pun di sini bersabda, ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku seperti Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku seperti dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahanku dengan air salju atau embun. Nah, ini merupakan merupakan nas dibolehkannya bersuci dengan menggunakan air salju. Jadi air salju tuh boleh ya dipakai untuk berwudu dan untuk mandi ataupun untuk yang lainnya. Di sini pun Allah berfirman juga ya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan di sini kita selanjutnya berbicara ketika berwudu. Bolehkah berbicara selama berwudu? Nah, di sini para ahli fikih telah menetapkan bahwa bicara yang dibolehkan yang baik selama berwudu dibolehkan dan tidak didapati dalam hadis larangannya, khususnya jika ada kepentingan atau sebab yang mendorong untuk berbicara dengan suatu pembicaraan yang dibolehkan. Para ahli fikih juga menyebutkan disunahkannya membaca basmalah di awal wudu. Jadi kalau kita mau wudu, kita harus baca bismillah dulu agar wudunya tertib. Dan mengenai hal ini telah diriwayatkan beberapa hadis yang dhaif, tetapi keseluruhannya menunjukkan bahwa ia memiliki asal. Selain itu juga ia merupakan perkara yang baik dan secara umum disyariatkan itu berdasarkan hadis yang menerangkan bahwa setiap pekerjaan yang berarti yang tidak dimulai dengan membaca basmalah kurang diberkahi. Jadi apapun, kalau kita mau kerja atau mau wudu, mau yang lainnya, mau makan juga ya harus kita baca bismillah juga biar dapat berkahnya. Katanya kalau kita tidak membaca bismillah mungkin tidak berkah. Doa yang harus diulang-ulang ketika berwudu selain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id mengatakan, aku bahkan air untuk Rasulullah SAW, beliau berwudu dan aku mendengar beliau, ya Allah ampunilah dosaku, luaskanlah aku di dalam rumahku dan berkahkanlah rezeki. Lalu aku bersabda, wahai Nabi, aku mendengar engkau berbohong begini begitu. Beliau menjawab, apakah kami meninggalkan sesuatu? Di sini diriwayatkan Rasulullah pun bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dengan baik kemudian mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusan miliknya, akan dibukakannya baginya pintu surga yang
8. Ia dapat masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Berbicara tentang wudhu itu dibolehkan selama berbicaranya bersifat mubah, membicarakan yang dibolehkan, baik berbicara dengan diri sendiri maupun dengan orang lain seperti sebelum atau setelah sholat. Terima kasih. Semoga materi Quran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.